Masinis dari kedua kereta itu nggak bisa saling lihat sampai tiba-tiba mereka udah deket banget. Udah nggak ada waktu sama sekali buat ngerem atau menghindar. Coba kita bayangin ada di posisi masinis KA225, Pak Slamet Suradio. Dalam sejarah perkereta apian kita, ada satu nama yang selalu bikin merinding, Bintaro. Ini bukan cuma kisah tentang kecelakaan, tapi ini adalah sebuah babak paling kelam yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Coba bayangin, tanggal 19 Oktober 1987, itu hari Senin, pagi yang biasa aja kayak pagi lainnya. Ribuan orang berangkat kerja, berangkat sekolah, sama sekali nggak ada yang tahu kalau hari itu dua kereta api sedang melaju kencang, lurus, menuju satu sama lain di satu jalur rel yang sama. Nah, untuk benar-benar ngerti seberapa besar skala tragedi ini, kita nggak bisa cuma lihat dari angka-angkanya aja. Kita harus coba lihat dari sudut pandang mereka yang ada di sana. Orang-orang biasa, seperti kita semua, yang tiba-tiba terjebak dalam situasi yang luar biasa mengerikan. Yuk, kita kenalan sama Nenek Minah dan cucunya Junet. Mereka ini salah satu dari ratusan penumpang di kereta KA220. Tujuannya simpel aja, cuma mau silaturahmi ke rumah saudara. Tapi anehnya, kereta mereka berhenti lama banget di stasiun Kebayoran. Lama yang nggak wajar. Dan inilah mungkin firasat pertama kalau ada sesuatu yang sangat salah pagi itu. Oke, jadi sementara kereta KA220 lagi nunggu nggak jelas di Kebayoran, di stasiun lain, tepatnya di Sudimara, kekacauan udah mulai terjadi. Serangkaian kebingungan dan miskomunikasi fatal yang tanpa disadari lagi nyiapin panggung untuk sebuah bencana yang mengerikan. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ada dua kereta, KA225 dari Sudimara dan KA220 dari Kebayoran. Rencananya mereka ini harusnya papasan di stasiun yang aman, tapi karena berbagai kesalahan, dua-duanya malah dikirim ke jalur rel yang sama. Bayangin, dua kereta dari arah berlawanan di satu rel tunggal. Ini sih udah resep malapetaka. Di tengah-tengah kekacauan itu, ada seorang penumpang namanya Endang. Dia udah mau naik kereta buru-buru, tapi petugasnya malah bilang, santai aja Bu, keretanya cuma langsir kok. Langsir itu artinya cuma pindah-pindah jalur di area stasiun. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Sebuah informasi yang salah total di waktu yang paling genting. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Endang kaget setengah mati. Kereta yang dibilang cuma langsir itu malah tancap gas ninggalin stasiun. Dia lihat petugas stasiun, namanya Jam Hari, lari pontang-panting ngejar kereta sambil ngibarin bendera merah. Ada lagi petugas lain yang nekat ngejar pakai motor. Gila kan? Itu adalah detik-detik terakhir yang penuh keputusasaan buat mencegah bencana. Sayangnya, semua usaha itu sia-sia. Peringatannya udah terlambat, kepanikan yang tadinya ada di stasiun, sekarang udah pindah ke atas rel. Dua lokomotif besi raksasa terus melaju kencang, nggak sadar kalau takdir mereka bakal bertemu dalam sebuah benturan yang luar biasa dahsyat. Masalahnya nggak cuma karena mereka ada di satu jalur loh, kondisi relnya sendiri jadi musuh. Ada tikungan tajam di dekat lokasi tabrakan. Artinya apa? Artinya masinis dari kedua kereta itu nggak bisa saling lihat sampai tiba-tiba mereka udah deket banget. Udah nggak ada waktu sama sekali buat ngerem atau menghindar. Coba kita bayangin ada di posisi masinis KA225, Pak Slamet Suradio. Kata beliau, saya masih melihat sinyal aman, tiba-tiba muncul kereta api. Bayangin horornya. Satu detik kamu pikir semua aman, lampu hijau. Detik berikutnya yang kamu lihat di depan mata adalah lokomotif lain yang melaju lurus ke arahmu. Dan akibatnya benar-benar menghancurkan. Lebih dari 150 nyawa melayang. Dalam sekejap. Penting buat kita ingat, ini bukan cuma angka ya. Di balik angka 150 lebih itu, ada ayah, ibu, anak, cucu, ada keluarga yang hancur. Setelah suara benturan yang memekakkan telinga itu, ada hening sesaat. Hening yang kemudian pecah oleh jeritan-jeritan pilu. Nah, sekarang kita akan lihat betapa mahalnya harga yang harus dibayar dari kacamata mereka yang selamat dan mereka yang menjadi saksi mata. Masih ingat Nenek Minah yang kita ceritain di awal? Perjalanan beliau dan 4 orang cucunya harus berakhir di gerbong paling depan itu. Mereka termasuk korban yang meninggal dunia di tempat. Ini nunjukin betapa acak dan kejamnya tragedi ini. Dari keluarga itu, cuma Junet yang selamat. Tapi kata selamat pun punya cerita yang pilu. Dia kejepit reruntuhan kereta selama 12 jam. 12 jam, sampai akhirnya kakinya harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Sejak pagi itu, hidupnya berubah total.
Bagi yang selamat secara fisik pun, lukanya nggak kelihatan, tapi dalam banget. Ada penyintas lain namanya Saleh. Beliau ngaku seumur hidupnya dihantui sama jeritan-jeritan dan pemandangan ngeri para korban yang kejepit. Luka batin kayak gitu, mana bisa sembuh? Dan traumanya nggak cuma buat penumpang loh. Warga sekitar, Kiat Pak Muhammad Zain yang pertama kali datang buat nolongin, mereka juga jadi saksi kengerian yang nggak bisa dilupain. Gambaran potongan tubuh korban, kata beliau, nggak pernah hilang dari ingatannya. Mereka ini pahlawan, tapi pahlawan yang juga menanggung luka batin yang berat. Oke, setelah hiruk pikuk evakuasi, muncullah pertanyaan yang paling sulit. Siapa yang salah? Siapa yang harus tanggung jawab? Nah, disinilah ceritanya jadi makin kompleks, karena ada dua versi cerita yang benar-benar bertolak belakang. Menurut versi resmi, kesalahan itu dilimpahkan ke para kru kereta. Masinis Slamet Suradyo kena hukuman paling berat, 5 tahun penjara, dipecat, dan uang pensiunnya dicabut. Kondektur dan petugas stasiun lainnya juga dipenjara. Dari kacamata pemerintah, ya udah, kasus selesai. Tapi apa iya sesimpel itu? Ternyata enggak. Kita punya dua versi yang saling tabrakan. Versi resmi dari PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, bilang masinis Slamet Suradyo nekat jalan tanpa izin. Tapi Pak Slamet sendiri ngebantah keras. Beliau bersumpah cuma ngikutin perintah dan sinyal yang dia lihat. Dia bahkan bilang tuduhan itu adalah kebohongan besar. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang ngegantung sampai sekarang. Apakah tragedi Bintaro ini murni salah satu orang, sebuah human error, atau ini sebenarnya puncak gunung es dari kegagalan sistem yang lebih besar? Mungkin peralatannya udah tua, komunikasinya kacau, atau prosedurnya emang gak jelas. Seperti banyak tragedi lainnya, mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Sebuah pengingat yang pahit, kalau bencana sebesar ini, jarang banget penyebabnya cuma satu.